Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya Angelika Luciana dapat kembali menjumpai sahabat semua di Minggu Prapaskah yang pertama dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Sigit. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai Romo Sigit, apa kabarnya hari ini? Salam damai, kabar baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Romo selalu penuh sukacita menghadirkan cinta dan berkat Tuhan untuk kita semua. Makasih ya Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, marilah satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami. Pandanglah sembah bakti umat-Mu yang dengan menyangkal diri melakukan mati raga agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam jiwa raga kami. Kami bersyukur karena pada hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah mata kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, agar kami semakin merasakan betapa kasih-Mu begitu besar kepada kami. Juga mampukanlah kami karena Roh Kudus-Mu untuk semakin melihat, juga menangkap karya-karya agung-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaan hati-Mu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Yunus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik
dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasannya yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sigit, bacaan hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama penuh dengan pengajakan pertobatan ya Romo ya. Ya. Ada hikmat sukacita apa Romo?
Baik Mbak Lucy dan para sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Seperti biasa saya akan mulai dengan cerita sekian puluh tahun lalu ketika saya masih frater. Saya mengalami apa yang disebut krisis panggilan. Ada keraguan, ada kebimbangan, ada kegalauan. Tentu karena ya sebagai manusia, sebagai frater waktu itu, ya saya melihat kenyataan kok di biara sepertinya tidak lebih baik kalau saya di rumah saja. Mungkin karena kecewa terhadap pimpinan, kecewa terhadap para pendidik istilahnya. Orang lagi sekitar ya? Ya, sekitar itu. Dan ya biasalah emosi semacam itu. Lalu saya menulis surat kepada Bapak dan Ibu saya ketika itu. Intinya saya katakan, saya merasa tidak bahagia untuk saat sekarang ini dan saya akan kembali ke rumah. Saya merasa pendidikan yang diberikan Bapak Ibu saya jauh lebih baik waktu itu. Entah ini saya bukan mau menghakimi waktu itu baik atau buruk, tapi yang saya rasakan. Iya. Dan balasan dari Bapak saya ketika kami sempat komunikasi, Bapak saya katakan, kamu di biara atau di luar biara, kamu frater, pastor atau bukan, kamu tetap anakku. Dan kalau mau pulang, pulanglah. Ini jawaban satu kalimat, kamu tetap anakku. Bijaksana sekali ya. Itu membuat saya rasa diterima, mungkin juga kalau saya salah ya merasa saya dimaafkan, saya dicintai. Itu poin yang sungguh penting waktu itu. Hanya ketika Bapak kemudian katakan berdoalah yang baik sebelum kamu buat keputusan itu. Dan ternyata dalam proses pergulatan itu akhirnya saya memutuskan untuk tidak keluar. Oh, tetap bertahan. Tetap bertahan di biara sehingga sampai sekarang ya sudah 32 tahun jadi imam. Apa yang mau saya katakan adalah pengalaman dimaafkan atau bukan hanya dimaafkan sebenarnya, tapi diterima sebagai anak. Ya. Siapapun engkau, kamu adalah anakku. Ini luar biasa untuk saya. Betul. Dan tidak akan pernah saya lupakan dalam kehidupan ini. Para sahabat oase rohani dan Mbak Lucy, bacaan pertama-tama yang saya tangkap adalah bagaimana Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih. Allah yang mencintai anak-anaknya, mencintai umatnya tanpa syarat. Entah berdosa, entah tidak berdosa, entah baik, entah buruk, tapi Allah menerima. Allah tidak menghukum. Tadi dalam konteks umat Ninive yang dianggap sudah berdosa semua, Allah itu berbelas kasih. Ketika lewat Nabi, Allah mewartakan pertobatan supaya bertobat. Kalau tidak bertobat akan saya hukum. Tapi ketika Ninive, raja dan seluruh bangsa umat itu bertobat, Allah mengampuni. Malah ada kata-kata Allah menyesal. Ya? Allah menyesal. Itu luar biasa. Ya. Berbelas kasih yang tadi kepada mereka yang bertobat, umat yang bertobat itu tanpa syarat. Dan yang sungguh bagus juga menyesali. Sudah belum membuat, sudah menyesali apa yang direncanakan. Luar biasa. Nah, sikap Allah terhadap bangsa Ninive dan juga sebenarnya ini terhadap kita, ini menjadi satu, untuk saya menjadi satu peneguhan yang luar biasa. Allah kita, Allah yang mengampuni, Allah yang mencintai tanpa syarat. Itu di tempat pertama. Lalu yang kedua adalah kemauan atau kehendak baik dari bangsa Ninive, raja dan seluruh umat saat itu adalah untuk bertobat, mengakui. Nah, ini penting, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat mau menjadi baik, meninggalkan
namanya dosa-dosa Dosa mereka. lama. Dosa lama untuk menjadi baik, menjadi baru. Ini dua hal yang penting. Nah, kalau coba kita kaitkan dengan kehidupan kita, atau pesan apa yang mau disampaikan lewat bacaan pertama hari ini, adalah belajar dari Allah. Allah yang tidak menghukum, bahkan menyesal atas rencananya. Dan Allah yang mencintai, Allah yang Maha Rahim. Maha Rahim itu. Mengapa? Karena kita manusia. Apa yang terjadi dalam diri kita manusia? Seringkali kita begitu cepat menghukum sesama, memberi cap. Bahkan hanya dengar dari orang lain pun kita langsung, oh ini si A ini begini, si Romo ini begini, si Bapak ini, Ibu ini begini. Itu memberi cap. Padahal kita belum punya bukti apakah orang-orang itu betul-betul bersalah atau tidak. Itu kita sudah, seringkali pembunuhan karakter itu seperti itu. Iya. Yang bukan hanya ngomong kejelekan tapi langsung menghakimi. Nah, seolah-olah kita ini manusia ini suci, sempurna. Benar. Nah, ini kelemahan kita semua. Siapapun kita punya kecenderungan ini untuk menghukum, untuk memojokkan orang lain, untuk menyalahkan orang lain. Sekalipun kita belum tahu benar atau salah. Iya. Nah, sementara Allah bahkan dia sudah tahu bahwa dia salah, tapi ketika dia bertobat kita mengampuni. Ini yang pertama, belajar dari Tuhan untuk menghidupi kerahiman Allah itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Memaafkan. Berkali-kali saya dalam acara ini atau di berbagai tempat saya katakan, betapa sulit memaafkan. Betul. Itu sulit sekali. Tetapi yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Tidak bisa dilakukan. Ya. Memang saya percaya bahwa untuk bisa memaafkan itu perlu rahmat Tuhan juga. Benar. Perlu rahmat Tuhan juga. Itu yang pertama, Mbak. Jadi belajar memaafkan. Para sahabat belajar memaafkan dari Allah, memaafkan sesama. Kadang-kadang juga memaafkan diri sendiri, karena kadang-kadang kita meratapi kesalahan kita seumur-umur hidup. Banyak kita terbelenggu oleh luka batin atau penderitaan ya karena kita menyalahkan diri. Iya. Seumur hidup, tidak pernah mau mengampuni diri. Akhirnya nggak maju ya? Iya, nggak maju. Kalau kita ngampuni diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngampuni orang lain. Nah, ini kadang-kadang bisa didiskusikan lebih banyak. Tapi ini poin yang pertama yang mau saya katakan. Memaafkan, belajar dari Allah untuk memaafkan, menghidupi kerahiman itu di dalam hati kita. Nah, para sahabat Oase Rohani, kadang-kadang kita terbantu dengan ini. Satu ungkapan ini, supaya kita tidak jatuh gampang mengadili orang. Seolah-olah orang itu meskipun sudah berdosa terus nggak bertobat. Lalu kita ngecap, memberi cap. Kayak dagang sapi pantatnya dicap. Seumur-umur ada cap ini. Untuk itu maka kita perlu ada satu ungkapan yang menurut saya bagus. Tidak ada seorang kudus pun yang tidak punya masa lalu. Tidak ada orang kudus pun yang tidak punya masa lalu. Bisa jadi, atau banyak terjadi juga, bahwa orang yang dulu berdosa menjadi kudus. Betul. Bahkan kita punya Santo Agustinus yang masa mudanya sangat berdosa katakanlah, tapi kemudian menjadi kudus. Jadi tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Sebaliknya juga, tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Kita yang barangkali kita sekarang jatuh dalam dosa, kita masih punya masa depan. Iya. Selagi ada belajar dari orang Ninive, ada kemauan untuk bertobat. Jadi belajar dari bangsa Ninive, raja dan umat tadi, rakyatnya adalah kerelaan kita bertobat. Belajar dari Allah, belajar untuk mengampuni, Maha Rahim, tapi belajar dari Ninive untuk mau bertobat. Kadang-kadang kita kan ya manusia ini sudah salah, merasa benar, tidak mau bertobat, diberitahu tersinggung, marah, semacam itu kerapuhan kita. Tapi untuk keduanya itu para sahabat Oase Rohani, Mbak Lucy,
kita perlu rahmat Tuhan. Benar. Itu. Iya, Romo, ini menarik sekali. Kita akan jeda sesaat ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sigit. Dan kita akan kembali pada dialog iman di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Sigit, dalam dialog iman yang pertama, Romo mengungkapkan dua hal. Orang Niniwe mau membuka diri, melakukan pertobatan, dan Tuhan mau menerima seutuhnya dengan kerahiman dan kasih-Nya. Luar biasa ya. Untuk keduanya, kita butuh rahmat untuk mengampuni orang yang bersalah sekitar kita, dan rahmat sebagai orang berdosa untuk mau bertobat. Ya, dan sekali lagi tadi saya katakan bahwa untuk mengampuni dan untuk bertobat kita perlu rahmat Tuhan. Betul. Sehingga kita juga selain berusaha, tapi kita juga berdoa untuk kedua hal itu. Iya. Nah, sekarang pada bagian yang kedua, Injil ya. Bagian Injil, izinkanlah secara singkat, lebih singkat pastinya. Saya ingin mulai kembali dengan cerita. Beberapa tahun lalu, 1-2 tahun lalu saya liburan di rumah orang tua saya, dan di tetangga ini ada anak-anak kecil main di halaman rumah itu. Anak kelas TK besar lah, kira-kira 6 tahun, 5 tahun lah. Yeah. Rame, ada 4 orang anak. 3 putri, 1 cowok. Lalu karena saya juga nggak tahu mereka anak siapa, lalu saya tanya mereka, kamu anaknya siapa? Karena saya jarang-jarang pulang. Yeah. Artinya saya nggak kenal ini anaknya siapa. Terus dia sebut bapaknya, oh saya anaknya. Oh ya, bapakmu saya tahu. Kamu anak siapa? Oh, anak B. Kamu anak siapa? Lalu salah satu anak yang laki-laki itu dia tanya kepada saya, Pak, kamu siapa Pak? Kan dia juga nggak tahu. Dia juga jarang melihat Romo. Dia jarang melihat saya. Terus saya bilang gini, aku Romo, saya bilang tuh. Terus anak kecil itu, dia bilang, bohong, saya tidak lihat kamu di gereja. Kamu nggak ada di gereja. Bohong. Lalu, saya Romo. Tapi dia tetap ngapusi, menipu, dia bilang. Karena tidak lihat di gereja dia ya, tidak Romo dilihat. ya. Kalau dia ke gereja kan saya nggak jarang ke gereja itu, iya, Pak. Romo tugasnya di luar. Konsep mereka Romo itu pakai jubah, di misa, semua itu di pastoran. Jangan saya kan tetangga, dekat gitu. Itu saya tertawa, dan dia dengan spontannya karena sudah punya polos. Ya, karena punya konsep tentang Romo itu seperti apa, dan mereka ini bapak ini, dia bilang Pak, bohong. Oke, itu cerita. Nah, hari ini dalam Injil para sahabat Oase Rohani, Mbak Lucy, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengecam bangsa Yahudi karena tidak percaya kepada Dia, dan bahkan masih minta tanda. Padahal Yesus sebenarnya sudah istilahnya ya tidak asing lagi di dalam karya pelayanannya, di dalam pewartaannya, membuat tanda, membuat mukjizat. Mengapa bangsa Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus? Nampaknya bahwa karena mereka punya pikiran sendiri, konsep sendiri tentang apa yang dikatakan anak Allah, Mesias, semua itu. Jadi ketika melihat Yesus sebagai yang orang bukan siapa-siapa, atau mungkin hanya anaknya tukang kayu. Itu mereka nggak nganggap, nggak bisa paham. Belum lagi mungkin disertai dengan rasa iri hati, rasa dengki, mungkin jengkel juga, merasa terancam juga untuk para pemimpin agama waktu itu. Iya. Maka dia tidak melihat tanda-tanda yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan Yesus juga membuat banyak mukjizat, mereka tidak mampu melihat karena mereka sibuk dengan konsep, dengan pikiran mereka sendiri, menutup pikiran mereka. Mungkin juga harapan-harapan mereka sendiri tentang yang namanya Mesias, tentang yang namanya penyelamat. Tidak mengenal, tidak memahami, sehingga mereka minta tanda, beri saya tanda. Nah, Yesus marah dan katakan tidak akan diberi tanda. Nah, Mbak Lucy dan para sahabat Oase Rohani Katolik, apa pesan
pesan tadi. Ceritanya saya tidak mau mengulang, tapi pesan yang bisa kita tangkap dari Injil hari ini. Yang pertama adalah belajar untuk melihat karya agung Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya besar Allah. Seperti bangsa Yahudi, ada banyak mukjizat, tapi mereka Iya, tidak mereka melihat. tidak melihat bahwa itu Ada karya perbuatan Allah. besar yang dilakukan Yesus, tapi mereka tidak lihat, tidak mau mengakui. Nah, mungkin saya berpikir bahwa kita itu seringkali juga seperti orang-orang Bangsa Yahudi. Yahudi. Ada banyak hal mukjizat dalam kehidupan, Betul. tetapi kita tidak pernah melihat. Hmm. Kenapa? Menurut saya, untuk mampu melihat mukjizat Tuhan itu perlu kerendahan hati, Betul. perlu kejujuran juga. Kalau katakanlah pada satu titik, saya selalu katakan dalam sebuah wawancara di channel YouTube itu, teman saya katakan bahwa Romo Sigit ini Romo yang banyak mengalami mukjizat. Nah, untuk saya banyak sekali mukjizat saya rasakan. Saya mengakui bahwa ini kalau tidak karya Allah aku tidak bisa. Tiba-tiba dapat ini, dapat itu, berhasil ini, itu sungguh kalau mengandalkan. Pikiran manusia itu tak mungkin ya, Iya. Romo ya. Tapi ya mungkin banyak orang, Sigit apa-apa mukjizat. Bukan, karena saya bukan orang yang hebat. Saya bukan siapa-siapa. Itu karena saya merasa ini karya Allah. Tapi mungkin banyak orang kata, itu kebetulan saja. Itu kan seperti itu. Maka pertama adalah melihat karya Allah, karya agung Allah dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Bahwa kalau kita hari ini masih kita di sini, Betul. Karena kemurahan hati itu karena Allah. kemurahan hati. Iya. Tapi ya Romo tadi bilang kita harus rendah hati. Rendah hati kan juga suatu rahmat yang harus kita minta dari Tuhan untuk dapat rendah hati, ya kan? Ya. Itu betul bahwa kerendahan hati itu ada di doa untuk mohon kerendahan hati. Iya. Ini perlu karena banyak orang ya. Karena kalau saya pintar, saya bisa semua, nggak ada Tuhan, nggak perlu Tuhan ya jalan. Tapi kalau untuk orang seperti saya sangat merasa bahwa banyak hal di dalam kehidupan saya ini bukan kebetulan. Karena Tuhan punya Karena rencana. Tuhan punya rencana di Betul. dalam kehidupan. Betul, saya setuju. 3 minggu lalu saya diundang satu kelompok itu, saya sharing bahwa tiba-tiba yang saya merasa sangat hebat ini kok tiba-tiba sakit, nggak berdaya apa-apa. Nggak berlumpuh, kayak lumpuh, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Tapi kemudian ya dengan ditangani dokter bla bla bla, saya merasa itu mukjizat. Ketika saya bandingkan, saya baca referensinya, ternyata penyakit ini seperti ini, saya rasa Tuhan berkarya dalam. Ketika dokter tanya kepada saya, siapa yang mendoakan Romo? Loh, dokter kok tanya siapa yang mendoakan? Harusnya dokter tanya, Romo minum obat apa atau jamu apa? Dokter tanya, siapa yang mendoakan Romo? Pasti ada sesuatu. Dan saya meyakini, Mbak, bahwa semua itu ya karya Tuhan. Betul. Tapi sekali lagi, mungkin untuk saya lebih mudah karena saya bukan orang hebat. Ketika ada sesuatu yang menurut saya hebat, ini karena Allah. Kerendahan hati dan kejujuran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat itu para sahabat oase rohani dan Mbak Lucy terjadi sebenarnya dalam kehidupan sederhana sehari-hari. Betul. Seringkali kita berpikiran bahwa mukjizat itu adalah hal yang besar, sesuatu yang besar, yang spektakuler, ya. Oh, ada banjir, lalu stop, berhenti air. Nah, itu mukjizat. Padahal setiap tarikan nafas kita, mukjizat Tuhan. Mukjizat persaudaraan ini mukjizat. Lalu kita bisa hidup dengan mungkin ceria, menghadapi segala sesuatu, menerima segala sesuatu sebagai rencana Tuhan, sebagai karunia. Itu kan mukjizat yang Tuhan berikan bagi kita. Mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya untuk memahami ini, untuk menerima ini. Oh, tidak semua orang menerima. Iya. Tidak semua orang mau memahami. Betul. Saya orang sederhana dan saya pun berpikir sederhana. Dan dengan begitu saya merasa Mbak Lucy dan para sahabat oase bahwa di dalam kehidupan itu begitu banyak mukjizat. Bukan harus spektakuler. Iya. Tapi setiap saat, setiap waktu dari hidup kita adalah
mukjizat Mukjizat. dari Tuhan. Ini luar biasa loh. Romo memberikan kita suatu pelajaran yang begitu berharga. Bagaimana kita bisa membuka diri, pikiran, hati, budi kita untuk rendah hati. Mohon rahmat Tuhan supaya apapun yang kita rasakan, kita percaya bahwa semua dalam mukjizat dari Tuhan. Ya Romo ya? Iya. Romo terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua untuk menjalani masa Prapaskah ini. Terima kasih ya Romo. Kembali kasih Mbak Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana dan Romo Hermanus Sigit Pawantai SVD, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Sigit. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk senantiasa mampu belajar dari-Mu. Belajar untuk memaafkan siapapun yang bersalah pada kami. Memaafkan sesama kami. Tapi juga ajarilah kami untuk mau bertobat, menjadikan hidup kami semakin baik dari hari ke hari. Semoga firman-Mu hari ini juga semakin meyakinkan kami bahwa Engkau bersama kami, bahwa mukjizat-Mu ada untuk kami setiap hari. Berilah kami iman yang teguh dan keyakinan yang kokoh akan cinta-Mu. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, dan juga mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tetaplah berbuat baik sampai kita bisa menjaga kabar baiknya. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih Romo Sigit. Terima kasih.